Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Wah, semangat sekali ya, teman-teman, kayaknya ini. Banyak banget ya yang hadir. Ada 39, benar ya, 39 siswanya. Oh, ternyata memang 39 ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajarannya, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Udah selesai? Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga emang ini ya harus happy dan sehat selalu ya teman-teman. Wah kalau sampai teman-teman sakit, ibu juga sedih sih nanti teman-teman nggak bisa mengikuti pembelajaran lengkap seperti biasanya. Oke, sebelumnya kita telah membahas mengenai teks resensi. Masih ingat teman-teman? Ya, pada pertemuan kali ini kita sudah ganti materi mengenai teks prosedur. Apa teman-teman di sini ada yang tahu mengenai teks prosedur? Belum ada yang pernah belajar mengenai teks prosedur? Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks prosedur. Adapun yang akan kita pelajari di sini ada pengertian, tujuan, jenis-jenis, dan juga struktur. Kita masuk ke, mohon maaf teman-teman, kenapa nggak bisa dipencet ini ya? Oke, masuk ke pengertian, poin pertama ya. Apa sih teks prosedur ini? Jadi, teks prosedur ini merupakan teks yang berisi langkah ataupun tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi, teman-teman, ketika kita akan melakukan sesuatu ataupun melakukan kegiatan, contohnya teman-teman ingin memasak kue. Ketika teman-teman sudah tahu tahapan ataupun langkah-langkah yang harus dilakukan, pasti itu akan mempermudah ketika teman-teman memasak kue. Lain halnya ketika teman-teman ingin membuat kue, namun teman-teman belum mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan. Bisa saja teman-teman menebak-nebak langkah-langkah yang harus dilakukan, mungkin jadi urutannya tidak sesuai, harusnya sebelumnya yang dimasukkan. Misalkan ini kita membuat kue ya, Blue Band malah yang dimasukkan minyak karena kita tidak tahu urutan yang benarnya itu seperti apa. Nah, teks prosedur ini merupakan ya ini langkah ataupun tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan. Untuk itu, yang pertama Kakak ingin memberikan pertanyaan nih. Tadi sudah mengetahui mengenai pengertian teks prosedur. Manakah pernyataan yang tepat mengenai teks prosedur? Yang pertama yaitu teks prosedur ini berisi tahapan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, teks yang disajikan secara beruntun sehingga memudahkan untuk melakukan sesuatu. Ibu kasih waktu 1 menit. Silahkan kalian pikirkan yang mana pernyataan yang benar. Oke, waktu sudah habis. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan yang pertama ini? Rizka. Oke, Rizka. Apa menurut kamu jawabannya? Yang A. Yang pertama maksudnya. Oke. Ada yang punya jawaban yang berbeda? Gak ada. Semuanya sama A. Oke. Benar sekali. Jadi teks prosedur ini teks yang berisi tahapan untuk melakukan sesuatu. Bukan teks yang disajikan secara beruntun sehingga memudahkan untuk melakukan sesuatu. Jadi yang eh, teks yang berisi tahapan ya teman-teman, bukan teksnya yang disusun beruntun, tapi cara-caranya yang ditulis dalam teks tersebut itu beruntun, bukan teksnya disusun secara beruntun. Lalu masuk ke poin kedua, yaitu apa sih tujuan dari teks prosedur? Yaitu menunjukkan ataupun menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan, membuat, atau melakukan sesuatu secara beruntun. Jadi yaitu tujuannya yaitu untuk memudahkan kita tentunya ketika kita sudah mengetahui langkah-langkah yang pasti itu akan membuat kita ataupun mempermudah kita dalam melakukan sesuatu.
Nah, di sini Kakak memberikan kuis lagi, silakan teman-teman dibaca dan Ibu kasih waktu 2 menit untuk menjawab kuis yang kedua. Oke, waktu sudah habis. Ini di sini adalah langkah-langkah mencuci tangan. Yang pertama ada basahi tangan dengan air yang mengalir, maksud Kakak yang mengalir bersih dan hangat, lalu juga pakai sejumlah kecil sabun, lalu gosok telapak tangan bersamaan jauh dari air, lalu juga gosok jemari dan jempol dan kulit di sela-sela. Bersihkan telapak tangan Anda dengan kuku Anda, lalu juga gosok bagian belakang setiap tangan. Ini mungkin langkah-langkah mencuci tangan teman-teman semua sudah tahu ya, langkah-langkah mencuci tangan, atau ada yang belum tahu langkah-langkah mencuci tangan? Berarti sudah tahu, apalagi kita di keadaan pandemi Covid seperti ini sering banget mencuci tangan ya teman-teman, harus mengetahui cara mencuci tangan yang benar. Lalu berdasarkan informasi ini, tujuan dari teks prosedur ini adalah yang A menjelaskan urutan langkah menggunakan sesuatu, yang B yaitu menjelaskan urutan langkah melakukan sesuatu. Menurut teman-teman, jawabannya yang mana? Yang A. Baik, ada yang berbeda jawabannya. Mungkin ada yang memilih yang B. A ya, berarti semua kompak jawabannya A, betul sekali. Jadi, langkah-langkah mencuci tangan di dalam teks ini merupakan menjelaskan urutan langkah. Oh, maaf teman-teman, maksud Kakak jawabannya yang B, menjelaskan urutan langkah melakukan sesuatu, teman-teman. Ini kan di sini adalah sudah jelas ya dari judulnya saja langkah-langkah mencuci tangan. Jadi melakukan kegiatan mencuci tangan, bukan yang A ini kan menjelaskan urutan langkah menggunakan sesuatu. Memang di sini kita menggunakan mungkin sabun ya teman-teman untuk mencuci tangan, tapi di sini lebih condong ke urutan langkah melakukan sesuatu, urutan langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Oke, lanjut. Di sini ada jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama yaitu ada teks prosedur sederhana. Teks yang berisi tahapan atau langkah yang sederhana. Jadi teman-teman, teks prosedur sederhana ini biasanya urutannya itu tidak bisa dibolak-balik dan terdiri atas 2 sampai 3 langkah saja. Contohnya nih, menyalakan televisi, memasak nasi dengan alat penanak nasi. Mungkin teman-teman ketika ingin menyalakan televisi, ya itu tidak bisa urutannya mungkin dibolak-balik. Kita yang pertama harus apa? Mencolokkan dulu, stop kontaknya ya teman, colokannya ke stop kontaknya. Nggak mungkin kan kita nyalain TV-nya dulu baru colokannya stop kontak. Pasti tidak tidak akan nyala TV-nya karena tidak sesuai prosedurnya, tidak sesuai dengan langkah-langkahnya. Lalu yang selanjutnya ada teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini merupakan teks yang berisi tahapan atau langkah yang fleksibel. Fleksibel itu artinya urutannya bisa disesuaikan. Contohnya, teman-teman ketika memasak mie instan ya, teman-teman mungkin bisa memilih bumbunya teman-teman tuang ketika sedang memasak ataupun di akhir, tapi finish-nya atau selesainya juga sama saja. Mie tersebut dapat teman-teman nikmati walaupun bumbunya mungkin teman-teman masak di awal ataupun di akhir ketika mie-nya sudah jadi, tapi mie-nya masih tetap bisa teman-teman makan. Jadi, langkah-langkahnya ini fleksibel, bisa diubah ya teman-teman, sesuai keinginan teman-teman. Lalu yang ketiga ada teks prosedur kompleks. Teks yang berisi tahapan atau langkah secara kompleks. Biasanya ini teman-teman urutannya tidak bisa dibolak-balik, langkah lebih panjang dan juga rumit. Contohnya memasak nasi goreng. Banyak sih, mungkin juga tadi, contohnya memasak kue, teman-teman, ataupun membuat kue, pasti langkah-langkahnya ini tidak bisa dibolak-balik dan pastinya langkahnya lebih panjang dan juga lebih rumit. Lalu di sini ada juga struktur teks prosedur. Oke, mengenai struktur teks prosedur, yang pertama yaitu ada tujuan ya. Tujuan yang kedua ada material, dan yang ketiga ada langkah-langkah, terakhir ada penegasan ulang. Oke, di sini Ibu telah
menyiapkan nih satu contoh teks prosedur. Apa nih teman-teman? Betul, membuat jus mangga jelly. Yang pertama tadi strukturnya itu ada tujuan ya teman-teman. Biasanya tujuan ini mengenai maksud atau sesuatu yang ingin dituju dari sebuah teks tersebut. Teman-teman juga pasti bisa melihat dari teks prosedur ini nih, yang Ibu sudah sajikan. Teman-teman pasti sudah tahu tujuannya untuk apa? Ya, untuk membuat jus mangga. Lalu yang kedua ada material. Material ini biasanya berisikan mengenai alat dan bahan, teman-teman. Ini alat dan bahan ini biasanya masuk ataupun bisa disebut ke dalam struktur material. Lalu juga tadi yang ketiga ada langkah-langkah. Langkah-langkah sudah jelas ya teman-teman. Ini adalah struktur yang pasti ada dalam teks prosedur. Langkah-langkah teman-teman. Ini yang pertama adalah masak nutrijel, air, gula, hingga mendidih, angkat dan biarkan uap hilang, lalu tuang di cetakan, setelah dingin potong kecil-kecil, lalu blender buah mangga, 2 bungkus minuman buah mangga, es batu, dan air dingin hingga lembut, lalu masukkan potongan jeli ke botol ataupun gelas, dan tuang jus mangga, lalu aduk rata, dan silakan disajikan. Ini merupakan langkah-langkah ya teman-teman. Lalu yang terakhir yaitu ada penegasan ulang. Kalau dalam contoh yang Ibu berikan ini, penegasan ulang biasanya ada di akhir, teman-teman. Teman-teman bisa baca ini. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah membuat jus mangga dengan praktis. Jus mangga pun siap dihidangkan. Ini merupakan penegasan ulang yang berisi simpulan atau manfaat jika prosedur di atas tadi telah dilakukan dengan baik. Ya ini, jus mangga pun siap disajikan. Ini merupakan penegasan ulang, karena semua proses tadi di atas sudah dilakukan dengan benar, ya teman-teman. Tapi mungkin nggak semua teks prosedur ini memiliki penegasan ulang. Mungkin beberapa teks prosedur yang kita temui juga tidak memiliki penegasan ulang. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Mungkin yang masih bingung, boleh langsung raise hand ya. Jangan malu-malu, teman-teman, nanti karena setelah ini Ibu ingin memberikan tugas untuk kalian. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya, langsung saja ke penugasannya. Di sini Ibu ingin memberikan tugas mengenai teks prosedur yang telah tadi kita pelajari. Buatlah teks prosedur, pilihlah salah satu jenis teks prosedur yang telah dijelaskan. Tadi ada apa saja? Ada yang masih ingat? Nih, Ibu tunjukkan kembali, yaitu ada teks prosedur sederhana, ada teks prosedur protokol, ada teks prosedur kompleks. Teman-teman bisa pilih. Lalu tugas tersebut kalian bikin secara individu, lalu dikirimkan melalui email. Di sini ada email Ibu, boleh di-screenshot agar nanti tidak lupa ataupun hilang, teman-teman. Deadline-nya tanggal 13 Juni ya, teman-teman, tolong diperhatikan. Jika kalian mengirimkan email lebih dari tanggal 13 Juni 2022, mohon maaf, Ibu sudah tidak menerima. Tolong perhatiannya untuk deadline pengumpulan tugasnya ya, teman-teman. Teman-teman mungkin merasa lelah atau capek mungkin belajar terus-menerus, apalagi kita sudah kelas 11, pasti makin sibuk karena sebentar lagi akan naik ke kelas 12, tugas-tugasnya mungkin makin banyak. Atau teman-teman ada yang merasa, wah, saya nih sudah belajar terus, tapi kok nilai saya masih jelek juga, ataupun nilai saya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Teman-teman jangan menyerah, karena nggak ada hal yang sia-sia teman-teman kerja keras belajar setiap hari, setiap malam. Pasti nanti akan ada manfaatnya. Mungkin nggak sekarang, mungkin teman-teman mungkin belum merasakan manfaat dari belajarnya sekarang, tapi mungkin di kemudian hari siapa tahu ilmu yang telah teman-teman pelajari ini dapat berguna. Kita tidak tahu teman-teman. Jadi teruslah belajar, semangatlah belajar, apalagi kalian sudah kelas 11 harus sadar diri, tidak perlu mungkin dikasih tahu dulu baru belajar. Jadi teman-teman harus ada kesadaran dirinya untuk tetap belajar walaupun nggak disuruh ya teman-teman. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Dan jika ada yang ingin ditanyakan boleh langsung japri Ibu, bisa di nomor WhatsApp atau mungkin kita ketemu di sekolah, bisa dibicarakan ya teman-teman.
Oke, sepertinya materi teks prosedur sudah cukup, Ibu cukupkan sampai di sini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai teks ceramah, teman-teman. Boleh teman-teman dipelajari terlebih dahulu sebelum Ibu menyampaikan materi. Oke, terima kasih atas waktunya. Kalian harus tetap semangat, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.